Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali meskipun dalam bentuk yang daring bertemu dengan melalui media yang ada. Alhamdulillah itu tetap harus menjadi sesuatu yang harus kita syukuri karena Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, maka dari itu kewajiban kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Baik anak-anakku kelas 12 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya pembelajaran kita mulai pekan ini sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut adalah pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara daring maka mulai hari ini dan seterusnya sambil menunggu kebijakan dari Bapak pimpinan kita, maka kita akan mengadakan pembelajaran jarak jauh. Hak-hak pendidikan, hak atas ilmu, tentunya itu menjadi kewajiban dari Pak Eko untuk menyampaikannya kepada kalian meskipun kalian berada di rumah tidak bisa datang ke sekolah karena memang situasinya baru seperti ini, akan tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kalian untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak nantinya Baik anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang makalah atau karya tulis. Silahkan kalian bisa membuka buku kalian di halaman 22. Di situ kegiatan 5 huruf E, yaitu menyusun makalah atau karya tulis. Poin yang pertama yang disampaikan oleh penulis buku itu, yang pertama adalah mengenai pemilihan topik. Pemilihan topik. Di situ disampaikan bahwa yang namanya topik dan judul itu tidaklah sama mungkin sebelum ini Pak Eko sampaikan, banyak di antara kalian yang menganggap bahwasanya topik dengan judul itu sama. Tetapi yang benar adalah topik dan judul itu tidaklah sama. Di situ dijelaskan bahwasanya yang namanya topik itu adalah pokok yang akan diuraikan atau masalah yang hendak dikemukakan dalam karya tulis, sedangkan judul adalah nama dari karya tulis tersebut. Pendapat tersebut diambil dari Pak Sujiman. Di situ ada kata Sujiman tahun 1986 halaman 1. Jadi melalui pembelajaran ini kita diajarkan agar kita itu bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain. Maka di situ ketika kita mengambil pendapat seorang ahli, maka kita wajib menuliskannya sumber mana yang kita ambil. Bisa ditulis melalui catatan kaki, bisa ditulis melalui daftar pustaka. Kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi seorang plagiat seperti itu. Plagiat itu mengambil pendapat orang lain, mengambil karya orang lain, dan seolah-olah itu diakui sebagai karya kita sendiri. Itu tidak boleh itu ada aturan yang mengatur tentang itu. Makanya di situ disebutkan
penjelasan mengenai topik dengan dan judul itu disebutkan seperti itu, kemudian disebutkan itu diambilkan dari pendapatnya Sujiman tahun 86 halaman 1 seperti itu. Topik pada karya tulis sebaiknya disesuaikan dengan masalah yang dikuasai penulis. Selain itu, topik harus menarik agar pembaca berminat membaca seluruh isi karya tulis tersebut. Ya. Jadi melalui poin yang pertama ini kita diberikan ilmu tentang perbedaan topik dengan judul. Topik tadi sudah yang seperti Pak Eko sampaikan tadi, sedangkan judul nama dari karya tulis itu. Nah, kemudian di dalam penempatannya pun berbeda. Kalau topik itu harus ditulis jauh-jauh hari sebelum kita menulis sebuah karangan, sebelum menulis sebuah karya. Akan tetapi kalau judul itu ya lebih baik ditulis setelah karya itu jadi. Ya. Tapi kebanyakan yang kita jumpai ya ketika anak-anak menulis sebuah karangan itu ditulis judulnya dulu. Setelah judul kemudian ya kalian baru membuat karangan. Sebenarnya prosesnya itu seperti itu tidaklah benar. Topik kita tentukan di awal, kemudian judul kita tentukan di akhir. Ya, seperti itu. Ya, topik pada karya tulis sebaiknya disesuaikan dengan masalah yang dikuasai oleh penulis. Ya, harus sesuai dengan kemampuan penulis dan juga harus dibuat menarik agar pembaca itu berminat membaca karya tulis yang dibuat. Kemudian poin yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan bahasa. Penyusunan karya tulis yang baik dan efektif hendaknya menggunakan bahasa yang jelas. Jelas itu artinya tidak membingungkan penulis. Kemudian juga harus menggunakan bahasa yang lugas. Lugas itu artinya tidak menimbulkan kesalahan tafsir. Lugas itu artinya menggunakan makna-makna yang sebenarnya denotatif. Seperti itu lugas. Jangan sampai ketika membuat karya tulis itu menggunakan bahasa-bahasa yang bermakna kias, bahasa-bahasa yang bermakna konotatif. Tidak boleh seperti itu. Dan juga ketika membuat karya tulis hendaknya menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif itu artinya apa? Ya, mudah untuk dipahami si pembaca. Nah, supaya pembaca mudah memahami isinya. Di situ malah sudah dijelaskan, jelas artinya bahasa yang digunakan itu memperlihatkan unsur-unsur kalimat. Ada subjek, ada predikat, objek, keterangan, itu secara jelas. Kemudian tidak membingungkan, lugas, tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu, tidak boleh multitafsir, itu lugas. Bentuk pilihan kata serta susunan kalimatnya harus hanya mempunyai satu penafsiran. Hindarkan pemakaian majas, pleonasme dan metafora. Apa itu pleonasme, apa itu metafora, itu nanti akan Pak Eko jadikan tugas untuk kalian. Komunikatif artinya apa yang ditangkap pembaca dari wacana yang disajikan sama dengan yang dimaksud penulis. Artinya ketika seorang penulis membuat sebuah karya tulis, apa yang dia inginkan itu harus sama dengan apa yang diinginkan penulis. Artinya memiliki satu pemahaman yang sama. Tidak boleh penulis pemahamannya seperti itu, pembaca pemahamannya lain. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya harus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, lugas maupun komunikatif. Tidak hanya itu, Pak Eko perlu menambahkan bahwasanya bahasa yang digunakan di dalam karya tulis itu haruslah menggunakan bahasa yang baku. Tidak boleh ketika kalian membuat karya tulis menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya non baku, bahasa-bahasa daerah, tidak mungkin.
Tidak boleh seperti itu. Mengapa demikian? Karena memang karya tulis dibuat itu agar apa? Apa kandungan ilmu yang ada di dalam karya tersebut bisa ya dinikmati atau dipahami, bahkan bisa diterapkan oleh pembacanya. Karena karya tulis itu kan bersifat ilmiah, bersandarkan pada ilmu pengetahuan. Maka kandungan ilmu yang ada di dalam karya tulis itu harus bisa ya diterapkan, diterima oleh keseluruhan masyarakat. Bagaimana bisa ketika kita menulis karya ilmiah tetapi dengan menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing? Tentunya orang yang berasal dari daerah lain tidak akan bisa memahami isi di dalam karya tulis tersebut. Itu terkait dengan poin yang kedua, yaitu penggunaan bahasa. Kemudian yang poin yang ketiga adalah mengenai sistematika penulisan. Sebuah karya tulis memiliki judul, kata pengantar, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Bila jumlah halaman karya tulis lebih dari 10 halaman, maka perlu dilengkapi dengan daftar isi, yang mana daftar isi ini ditempatkan di antara kata pengantar dan pendahuluan. Jadi sistematika penulisan seperti itu. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai kata pengantar. Kalau judul insya Allah paham ya. Judul dibuat semenarik mungkin. Penulisan judul itu diawali dengan huruf kapital kecuali untuk kata penghubung maupun kata depan. Jadi misalkan kalian membuat judul sebuah buku, misalnya antara aku dan dia, mana yang merupakan huruf kapital? Ya, antara, A-nya kapital karena berada di depan. Aku, A-nya kapital, dan D-nya kecil, tidak boleh kapital. Dia, D-nya besar. Jadi diawali dengan huruf kapital kecuali untuk kata penghubung atau konjungsi maupun kata depan, dan tidak boleh ditutup dengan tanda titik. Judul itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Ya sudah cukup, antara aku dan dia, sudah selesai. Itu judul. Kemudian yang terkait dengan kata pengantar itu sekurang-kurangnya berisi yang pertama penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya tulis atau makalah. Ya, kalian diberi tugas untuk membuat karya tulis atau makalah ini untuk apa? Nah, atau untuk kalau di Pak Eko dulu ketika membuat skripsi ya untuk sebagai salah satu syarat untuk bisa menyelesaikan studi strata 1. Ditutup dengan pembuatan skripsi atau mungkin untuk yang lain. Intinya penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya tulis atau makalah. Kemudian yang kedua berisi penjelasan mengenai pembuatan karya tulis atau makalah. Kemudian informasi tentang bimbingan atau pengarahan dan bantuan yang diperoleh dalam pembuatan karya tulis. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memungkinkan terwujudnya karya tulis. Kemudian yang terakhir, hal yang harus kalian munculkan di dalam kata pengantar adalah penyebutan tempat atau kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan karya tulis serta nama penulis. Nanti kalau pas ada kesempatan insya Allah Pak Eko sampaikan contohnya. Kemudian daftar isi dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi karya tulis atau makalah, untuk menemukan bagian bab atau anak bab atau subbab. Pembuatan daftar isi dilakukan jika karya tulis telah selesai disusun. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kalian membuat daftar isi, akan tetapi kalian tulis di awal. Karyanya belum ada kalian sudah menulis daftar isi, itu tidak boleh ya. Daftar isi harus ditulis ketika
karyamu itu sudah selesai kalian susun. Kemudian yang selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Dengan membaca bagian pendahuluan, pembaca sudah mendapat gambaran umum tentang pokok pembahasan dan gambaran umum tentang penyajiannya. Ya, biasanya pada bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup atau pembahasan masalah, teori yang digunakan, sumber data, metode dan teknik yang digunakan, sistematika penyajian. Itu kalau karya tulis ilmiah yang lengkap bagian pendahuluan isinya seperti itu. Tapi bagi kalian seusia anak kelas 12 ya nanti karya tulisnya karya tulis sederhana saja. Ya, kalau ini memang ada tugas yang harus kalian selesaikan untuk membuat karya tulis, ya tidak harus semua apa yang perlu ada di dalam pendahuluan yang disebutkan di buku ini kalian munculkan semua. Cukuplah kalian bisa memunculkan latar belakang masalah, tujuan, teori maupun sumber data yang ada. Baik. Sedikit kita masuk pada pembahasan mengenai bagian pendahuluan yang berupa latar belakang. Nah, ini. Latar belakang berisi yang pertama penalaran pentingnya pembahasan masalah atau ulasan yang mendorong pemilihan masalah. Dengan kata lain, di dalam latar belakang itu ketika kalian menulis latar belakang, kalian harus memunculkan alasan mengapa kalian memilih topik tersebut. Alasan mengapa kalian harus mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah karya tulis. Ya, misalnya Pak Eko berikan contoh, misalkan kalian mengangkat pembahasan mengenai kenakalan remaja. Mengapa kenakalan remaja itu harus kalian munculkan atau bahas atau cari permasalahannya melalui karya tulis? Apa yang mendorong kalian sampai harus mengangkat tentang kenakalan remaja? Itu harus kalian munculkan, kalian harus tulis. Kalian harus narasikan di dalam membuat latar belakang. Kemudian yang kedua, telaah studi pustaka atau komentar mengenai tulisan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Ini terkait dengan karya-karya tulis yang sudah ada, kalian juga bisa memunculkan. Manfaat praktis hasil pembahasan dalam karya tulis. Dalam arti kata, di dalam latar belakang yang harus kalian tulis itu, kalian harus bisa memunculkan manfaat apabila karya tulis ini bisa terselesaikan. Apabila misalkan contohnya tadi ya, tentang kenakalan remaja ya, bagaimana ketika karya tulis itu bisa terselesaikan dengan baik, manfaat praktisnya apa untuk menanggulangi kenakalan remaja. Kalian harus sampaikan di situ. Bahkan kalau perlu, kalian harus juga memunculkan tadi yang pertama adalah manfaat. Kalian harus bisa memunculkan kerugian jika karya tulis itu permasalahan itu tidak dibahas. Bagaimana untuk menyelesaikan kenakalan remaja? Seandainya itu tidak dibahas, kalian bisa menyampaikan kerugian dampak buruk yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu harus kalian munculkan. Itu kalau kalian menghendaki yang ideal. Kemudian yang keempat, latar belakang itu berisi perumusan masalah pokok yang akan dibahas secara jelas dan eksplisit dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat membangkitkan perhatian pembaca. Rumusan masalah jelas. Kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan yang itu memungkinkan memerlukan jawaban yang panjang. Topiknya tentang kenakalan remaja. Kalau kalian cuma membuat rumusan masalah apa itu kenakalan remaja, mungkin bisa dibahas dalam 1 lembar, 2 lembar selesai. Tetapi ketika kalimat pertanyaan untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana
upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja, lah itu nanti membutuhkan apa? Membutuhkan jawaban uraian yang panjang. Jadi ketika kalian akan menentukan rumusan masalah, hendaknya menggunakan kalimat-kalimat tanya yang itu ketika dijabarkan di dalam bagian pembahasan itu memerlukan narasi yang panjang. Seperti itu. Kalau cuma di mana sering terjadinya kenakalan remaja, mosok nanti bab pembahasan cuma di pasar, di perempatan jalan. Mosok karya tulis seperti itu. Bab pembahasan kenakalan remaja biasa terjadi di depan sekolahan. Mosok karya tulis cuma seperti itu. Nah, itu enggak baik, ya. Maka tadi gunakan kalimat tanya yang memerlukan jawaban yang panjang. Sebagai alternatif ya gunakan kalimat tanya bagaimana. Gitu ya. Kemudian tujuan pembahasan mengungkapkan rumusan upaya pokok yang akan dikerjakan, garis besar yang akan dicapai, tujuan seperti itu. Ruang lingkup atau pembahasan masalah menjelaskan pembahasan masalah yang dibahas, perincian masalah, kemudian perumusan istilah secara tepat. Kemudian teori pengungkapan, prinsip teori yang dapat menggambarkan langkah dan arah analisis, kemudian alasan pemilihan teori yang dipakai. Yaitu untuk 3 dan 4 insya Allah akan Pak Eko sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Itu mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan yang pertama terkait dengan menyusun karya tulis atau makalah. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Pak Eko melalui komentar, diskusi komentar yang ada di materi di Classroom. Sekian, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.